Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Istiqomah Nuprahini dalam channel YouTube Fisika. Hari ini kita akan belajar tentang besaran-besaran dalam gerak melingkar. Apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar? Yuk kita bahas. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Yang pertama akan kita pelajari yaitu posisi sudut. Apa itu posisi sudut? Suatu partikel bergerak memutar dari titik A, di mana titik A kita lihat pada gambar di sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini ada titik A, ada bola, kemudian θ sama dengan 0. Nah, dari θ sama dengan 0 ini ke titik B. Ke titik B, maka ia bergerak sepanjang busur S. Dari A ke B ini sepanjang busur S. Kemudian hubungan panjang busur dengan besar sudut adalah θ sama dengan S per R, di mana θ sama dengan posisi sudut, S adalah panjang busur dengan satuan meter, R adalah jari-jari dengan panjang dengan satuan meter. Kemudian ada perpindahan sudut. Apa yang dimaksud dengan perpindahan sudut? Perpindahan sudut itu adalah selisih dari posisi sudut yang kedua dengan posisi sudut yang pertama. Kemudian 1 radian ini sama dengan 360 derajat per 2pi atau setara dengan 57,3. Selanjutnya yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi telah kita ketahui di bab SMP atau di kelas SMP, yaitu adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dinyatakan dalam persamaan F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya putaran, T banyaknya waktu. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. T atau periode dinyatakan dalam persamaan T per N. Jadi kebalikannya dengan frekuensi tadi. Kalau frekuensi N per T, kalau periode sama dengan T per N. Sehingga dapat diketahui hubungan frekuensi dengan periode adalah T sama dengan 1 per F. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini ada dua macam, yaitu kecepatan sudut rata-rata dan kecepatan sudut sesaat. Yang pertama yang A, kecepatan sudut rata-rata, yaitu kecepatan sudut rata-rata dalam kurung omega di garis atas itu sama dengan rasio perpindahan sudut benda dengan interval waktu delta t selama perpindahan tersebut terjadi. Jadi kecepatan sudut rata-rata itu sama dengan delta theta per delta t, selisih posisi sudut per selisih waktunya. Kemudian yang B, kecepatan sudut sesaat. Nah, ini adalah limit perbandingan delta theta per delta t seiring delta t mendekati 0. Jadi persamaannya ini omega sama dengan turunan dari posisi sudut terhadap t. Nah, dimana kecepatan sudut ini memiliki satuan radian per sekon. Nah, hubungan kecepatan sudut dengan frekuensi adalah omega sama dengan 2πf. Yang ini ya, 2πf. Kemudian untuk hubungan kecepatan sudut dengan periode yaitu omega sama dengan 2pi per t. Ini. Nah, selanjutnya yaitu kecepatan linear. Tadi ada kecepatan sudut, sekarang ada kecepatan linear. Kecepatan linear ini kecepatan yang biasa kita kenal pada gerak lurus. Jika benda mengalami perpindahan, artinya benda tersebut memiliki kecepatan linear.
benda yang bergerak melingkar artinya benda tersebut bergerak sepanjang busur lingkaran. Nah, benda yang bergerak melingkar artinya benda tersebut bergerak sepanjang busur lingkaran, berarti lintasnya berupa lingkaran. Nah, dalam gerak melingkar, kecepatan linearnya arahnya selalu berubah-ubah. Jadi seperti itu. Untuk gerak melingkar, kecepatan linearnya itu selalu berubah-ubah. Dapat dilihat pada gambar di sini. Yang ini ya. Di posisi yang bawah ini, bolanya ini kan kecepatannya ke kanan, miring ke kanan. Nah, ketika dia berada di posisi yang atas di sini, dia kecepatannya menuju ke kiri atas. Jadi sesuai dengan posisi bolanya itu seperti apa itu. Jika dia di sini, bolanya berarti dia kemana? Dia ke sini straight. Nah, ini nilai C-nya. Kemudian hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut, yaitu P sama dengan R kali omega. Dan hubungan kecepatan linear dengan periode didapatkan P sama dengan 2πr per T, di mana R itu adalah jari-jari dan T itu adalah periode. Untuk kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Ya, selanjutnya ke contoh soal nomor 1. Sebuah benda mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 1 meter. Jika dalam waktu 10 sekon mengalami perpindahan sudut sebesar 20 putaran, maka periode gerak benda itu berapa? Nah, di sini jari-jarinya itu sama dengan 1 meter. Jika dalam waktu 10 sekon perpindahan sudut itu 20 putaran. Nah, berarti berapa periodenya? Yuk kita langsung bahas aja. Berarti di sini kita tuliskan diketahui. Diketahui itu tadi jari-jarinya, berarti R sama dengan 1 meter. Kemudian perpindahan sudut selama 1 detik. T detik M. Nah, berarti terus aja perpindahan sudut selama T detik. N sama dengan 20 putaran. Nah, jadi satu putar selama T detik, berapa sekian detik itu putarannya 20 putaran. Nah, ini selang waktunya T-nya itu 10 sekon tadi ya. Berarti di sini T-nya itu 10. Di selang waktu 10 sekon ini menghasilkan 20 putaran. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan yaitu periode bendanya, berarti T. Periode itu T. Yuk langsung saja kita jawab ya. Kita tahu bahwa persamaan periode tadi T sama dengan apa? Iya betul, T kecil atau selang waktu dibagi banyak putaran. Nah, selang waktunya itu adalah 10 sekon per N. N-nya adalah 20. Jadi sama dengan berapa ini? Kita coret-coret 1/2. Ya, setengah. 1/2, 0,5 sekon. Nah, inilah jawabannya di contoh soal nomor 1. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Suatu benda bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 300 putaran tiap menit. Jika jari-jari lintasannya 20 cm, kecepatan linearnya berapa? Yuk kita bahas. Oke, kita tulis dulu diketahuinya apa saja tadi, masih ingat ya?
diketahui ada suatu materi bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 300 putaran tiap menit. Itu adalah omeganya atau kecepatan sudutnya sama dengan 300 putaran tiap menit atau biasa kita tuliskan RPM. Dalam kepanjangannya yaitu rotasi per menit. Nah, rotasi per menit. Kemudian ada jari-jari lintasannya. R sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah nilai kecepatan linearnya atau V-nya berapa. Yuk kita bahas atau kita jawab bersama ya. Nah, di sini omega itu kan masih dalam bentuk RPM. Jadi kita ubah dulu ke dalam satuan internasional, di mana satuan omega itu harusnya radian per sekon. Nah, caranya omega sama dengan 300 dikali, berhubung di sini RPM ke radian per sekon, berarti itu dikalikan 2pi per 60. Jadi sama dengan berapa ini? Ini kita coret, ini habis. Jadi 5, 300 bagi 60 itu 5 ya, berarti 5 kali 2pi 10 pi. Nah, ini bisa satuannya radian per sekon. Sudah dapat omega, sekarang kita ke V, yaitu persamaannya omega dikalikan R. Omeganya adalah 10 pi, R-nya adalah 20 cm dijadikan meter, 0,2 meter, berarti 0,2. Jadi V sama dengan berapa ini? 10 kali 0,2? Ya betul, 2 pi radian per sekon. Oke, kita sampai di sini dulu pelajarannya. Nanti kita sambung ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, dan komen positif di bawah di link di kolom description. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.